bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baru dan kami percaya ketika Engkau membangunkan kami, maka ada satu pekerjaan yang telah Kau siapkan, ada satu kehendak yang akan Kau nyatakan, dan ada satu rencana yang akan Kau berikan. Oleh sebab itu, sebelum kami mengerjakan semua hari ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu itu manis seperti madu, yang sangat menyenangkan, yang sangat menyukakan hati kami. Dan sepahit apapun firman Tuhan itu akan membuat kami menikmati manisnya daripada firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa ada banyak keterbatasan dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih karena keberdosaan kami, karena kesalahan kami seringkali itu sulit untuk kami bisa mengerti, memahami, dan menyampaikan firman-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan Engkau, supaya Engkau yang boleh menguduskan, menyucikan kami. Biarlah dengan wibawa, hikmat, dan kuasa Roh Kudus, maka kami akan membaca dan merenungkan, menyampaikan firman Allah hari ini, supaya hanya kuasa-Mu yang bekerja, hanya hikmat-Mu yang mengarahkan, dan kiranya Engkau yang bekerja hari ini untuk melawat kami semua dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun saat ini, dalam posisi apapun hari ini, Engkau boleh melakukan pemanggilan khusus melalui kuasa Roh Kudus untuk setiap kami, supaya apa yang kami kerjakan hari ini terarah dipimpin dengan firman Tuhan. Kami rindu bahwa Engkau yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dan beritakan, karena Engkau adalah Kristus Tuhan kami yang menjadi juru selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saya untuk kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam doa pagi hari ini. Shalom untuk kita semua, salam sejahtera, kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama untuk menjadi renungan pagi kita sebelum kita menjalankan aktivitas. Dan kita akan merenungkan satu tema, melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Meskipun tema yang saya terima adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, tapi saya mencoba dengan sisi yang lain, melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Matius 21 ayat 28 sampai 32, bukan 33 tapi 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak bapaknya atau ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, melakukan firman Tuhan dengan setia. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
perumpamaan tentang dua anak, bapak punya dua anak, memang yang paling terkenal adalah anak yang hilang. Dan perumpamaan tentang kedua ayah yang punya kedua anak di dalam Injil Matius ini kadangkala memang kurang terkenal. Ya. Tetapi di dalam perenungan pagi ini saya mencoba mengangkat perumpamaan ini. Dan tentu saja secara konteks perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus sebelum Yesus disalibkan atau dalam masa-masa Yesus akan menuju pada kematian, kepada penuntasan daripada melakukan kehendak Bapa di surga. Seorang hamba Tuhan, teolog bernama James Montgomery Boyce mengatakan bahwa masalah dasar dalam mengetahui kehendak Allah adalah ia tidak sungguh-sungguh ingin melakukannya. Tidak ada pertanyaan yang sesering dari pertanyaan-pertanyaan selain tentang Tritunggal adalah kehendak Allah. Orang sering bertanya, apa kehendak Tuhan bagi saya? Kalau seorang hamba Tuhan akan bertanya, kalau saya pindah pelayanan, apakah kehendak Tuhan atau tidak? Ketika saya harus dimutasi, kita tanya, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Itu kemudian kita juga bertanya, kalau kita harus pindah pekerjaan, kita juga tanya, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Kalau kemudian anak-anak kita menikah, kita akan bertanya kepada Tuhan, apakah pasangan atau menantu saya adalah kehendak Tuhan atau tidak. Ketika kita akan berbisnis, kita akan bertanya. Semuanya akan tanya. Anak-anak kita yang sekolah, kuliah akan tanya, apakah sekolah ini adalah kehendaki Tuhan atau tidak. Sehingga itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kali banyak dilontarkan. Tapi masalahnya adalah, apakah memang punya kesungguhan. Kalau kehendak itu sudah dinyatakan, kalau kehendak itu sudah diketahui, apakah punya kesungguhan ingin melakukannya, atau hanya sekedar tahu, atau hanya sekedar ingin mencocokkan, atau hanya sekedar ingin mengatakan bahwa Tuhan kiranya kehendakkulah yang engkau setujui. Bukan kehendak Bapa yang harus aku lakukan. Tapi kiranya Tuhan memberkati kehendakku menjadi seperti kehendakmu yang ada di surga. Itulah yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Dan itu harus menjadi renungan bagi kita. Kita sebagai seorang yang rajin beribadah, rajin melayani, rajin untuk bersaksi, mengajak orang, berdiri di mimbar, memegang Alkitab, melakukan Alkitab, mengaku bahwa kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Tapi betulkah kita punya kesungguhan ingin melakukannya? Bila kehendak Tuhan itu sangat berbeda dari apa yang menjadi impian kita, yang menjadi angan-angan kita, yang menjadi ekspektasi kita, yang menjadi kerinduan kita. Kalau kemudian itu sangat berbeda, apakah itu yang kemudian kita rindukan? Sehingga ini menjadi pergumulan, Bapak Ibu. Kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa kadangkala kita memaksakan kehendak kita supaya Tuhan menyetujui dan memberkati. Bukan kita yang tunduk dan menyelesaikan kehendak Bapa itu. Yohanes pasal 4 ayat 34, Yesus berkata kepada para muridnya dengan tegas mengatakan, makananku. Kehendak Tuhan kok makanan? Tetapi Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi kehendak Bapa itu sudah diibaratkan sebagai makanan, pokok
jawabnya karena pada waktu itu sudah lapar dan para murid sudah menyiapkan makanan dan Yesus menjawab, "Makananku." Dia akan kenyang karena melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Ya, dia tidak akan lapar ketika dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu menjadi prioritas, menjadi kebutuhan pokok, menjadi sesuatu yang penting, terpenting dari semua yang terpenting, penting dari semua yang penting, Bapak Ibu. Inilah yang harus menjadi renungan. Sudahkah melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa betul-betul menjadi makanan kita? Atau hanya sebuah slogan karena kita profesinya pendeta, penginjil, hamba Tuhan? Dari mana kita tahu? Ya kita kembali, kita tanya, untuk apa kita melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa? Apakah supaya kita dihormati, supaya kita berhasil, supaya kita ya fokus kepada diri sendiri, maka itu bukan lagi sebagai hal yang terpenting bagi Tuhan, tapi terpenting bagi saya. Ya. Memang Bapak Ibu melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan kehendak Bapa itu sebuah proses, sehingga kita nggak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Setiap kita para hamba Tuhan punya proses kedewasaan rohani masing-masing. Belum tentu kita yang sudah STH, S2, S3, S Lilin ini kemudian punya kedewasaan rohani seperti Kristus. Belum tentu. Karena kita masih punya sisi-sisi gelap yang harus kita akui di mana-mana. Kadangkala kita bisa tersenggol masalah kehormatan kita. Kadangkala kita masih tersenggol dengan masalah kekayaan, keuangan kita. Kita masih tersenggol dengan hal-hal prestasi, posisi, jabatan, dan sebagainya. Sehingga Tuhan masih memproses kita. Puji Tuhan. Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini sesuatu kesaksian yang luar biasa yang menjadi bagian penting. Paulus mengatakan yang kuingini, yang ku kehendaki, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus betul-betul menguasai hidup Paulus. Sehingga hidup Paulus, apa yang dia kerjakan dari sejak dia percaya, bertobat sampai akhir, hanya melakukan dan menyelesaikan apa yang dikehendaki Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, para rekan hamba Tuhan, mari kita merenung. Kita sebagai orang-orang yang rajin belajar firman, yang rajin menyiapkan firman, yang menyampaikan firman, yang beribadah setiap hari. Betulkah itu menjadi prioritas? Sehingga tidak ada prioritas yang lain di dalam hidup kita. Dalam perumpamaan tadi, Yesus mengatakan bahwa ada seorang bapak yang mempunyai 2 anak. Sehingga bapak itu mengatakan kepada anak yang sulung, mengatakan, bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Perhatikan kata bekerjalah. Artinya bapak itu nggak mau anaknya santai-santai, malas-malas, melakukan keengganan. Ya, tidak. Jadi bapak ingin anaknya bekerja, anaknya melakukan sesuatu, melakukan kehendaknya, melakukan rencananya, menyelesaikan kehendak bapaknya. Maka dia mengatakan bekerjalah. Kita tidak bisa santai-santai, Bapak Ibu. Kita harus bekerja. Sekarang ini ada banyak orang
punya waktu untuk scroll. Suaranya Pak Wahyu, Ya, nggak kedengaran tadi suaranya. tidak kedengaran. Sudah. Sekarang sudah. Oh, iya. Jadi kadangkala banyak sekali yang beralasan sibuk, tetapi kemudian dia punya waktu untuk HP. Tuhan mau setiap kita bekerja, menjalankan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Perhatikan kata yang selanjutnya, hari ini, bukan besok, bukan nanti, hari ini. Jadi tidak boleh ditunda, Bapak Ibu. Ya. Tidak boleh mengatakan ya nanti saja kalau sempat. Tidak, hari ini. Siap dan tidak siap kita harus melakukannya. Suka dan tidak suka kita harus melakukannya. Hari ini urgent, ini penting sekali. Ya. Bekerjalah dalam kebun anggur yang dimiliki oleh Bapa itu. Apa yang harus dikerjakan di kebun anggur? Menerima keselamatan dan memelihara hubungan dengan Tuhan. 1 Timotius 2:4. Apa yang harus kita selesaikan kehendak Bapa itu? Menjadi kudus dan serupa dengan karakter Kristus. Roma 8:29. Apa kehendak Bapa yang harus kita selesaikan? Yang harus kita lakukan? Hidup dalam ucapan syukur sebagai gaya hidup. 1 Tesalonika pasal 5:18. Apa yang harus kita lakukan dalam kehendak Bapa dan menyelesaikannya? Melakukan perbuatan baik yang telah disiapkan. Efesus 2:10. Apa yang harus kita lakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya? Terlibat dalam misi agung untuk menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus. Matius 28 ayat 19-20. Apa yang harus kita lakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa? Melayani sesama dengan karunia rohani yang kita miliki. Apa yang harus kita lakukan? Kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Bertekun dalam iman sampai garis akhir. Inilah kehendak Bapa yang harus kita semua lakukan dan harus kita selesaikan, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Yang pertama adalah Matius 21 ayat 29. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Anak yang sulung itu diminta untuk bekerja di kebun anggur bapaknya. Jawab anak yang sulung itu mengatakan, baik Bapa. Perhatikan, jawabannya penuh hormat. Ya, jawabannya sopan. Jawabannya sangat menghargai, menghormati bapaknya. Tetapi selanjutnya ada kata tetapi, perhatikan. Ia tidak pergi. Ya. Tetapi ia tidak pergi. Ia tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Dia tidak berbuat sesuatu. Dia tidak pergi. Memang dia sopan. Memang dia hormat. Dia baik. Jawabannya juga baik. Tetapi perbuatannya tidak baik. David Gusik mengatakan bahwa ada banyak pengunjung gereja yang meniru yang demikian. Bapak Ibu.
Ada yang mengatakan dalam, oh nanti saya akan melayani. Tapi kenyataannya enggak. Kita mengatakan, oh saya mau melakukan ini, oh saya mau ini, oh saya mau ini, oh saya mau itu. Semuanya mau. Yesus sedang mengingatkan, menegur tentang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang dalam sikap ibadahnya penuh hormat. Dalam sikap ibadahnya penuh dengan kesalehan. Dalam sikap ibadahnya penuh dengan hal-hal yang sangat rohani. Tapi praktek hidupnya tidak ada. Kalau kita mengacu kepada perkataan Yakobus pasal 2:19, dia mengatakan, engkau percaya bahwa Allah itu Esa, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya dan gemetar. Setan itu percaya dengan Tuhan Yesus. Dia percaya dengan adanya Tuhan yang Esa. Efeknya gemetar. Gitu. Nah, orang-orang Farisi ini percaya dengan Allah yang Esa, ibadahnya penuh hormat, penuh kesalehan, mengagumkan, tetapi dia tidak melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Mungkin Bapak Ibu sudah ingat tentang khotbah beberapa minggu yang lalu tentang orang yang berseru-seru yang disampaikan oleh Pak Raffles atau oleh Pak yang saya coba mendengar renungan-renungan yang di Kingdom Family. Ya. Itu menjadi peringatan bagi kita. Mengapa kita sulit untuk melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa? Kadangkala memang posisi Bapak Ibu, status, kehormatan, belum tentu kita merelakan untuk kehilangan hak itu ketika kita melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Karena melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa harus seperti Yesus yang rela melepaskan posisinya. Tuhan menjadi manusia, bukan hanya sebagai manusia, tapi menjadi hamba. Tidak hanya menjadi hamba, tapi juga mati di kayu salib. Matinya bukan karena dinyatakan benar, tapi matinya disamakan dengan para pendosa, karena dia memikul dosa kita. Melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa artinya Bapak, Ibu, dan saya harus punya kerelaan untuk melepaskan posisi kita sebagai pendeta, sebagai pemimpin, sebagai pengajar, sebagai teolog, atau sebagai apapun, kemudian melepaskan status kita untuk menjadi seorang yang melayani, yang mencuci kaki, yang melakukan perhambaan meskipun tidak dihormati, tidak dihargai, meskipun juga tidak ada ucapan terima kasih dan sebagainya, tetapi itu yang harus dikerjakan, Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi renungan yang pertama. Yang kedua, Matius 21 ayat 32. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya. Kamu tidak juga percaya kepadanya. Melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa itu membutuhkan kerelaan kita melepaskan hak kita. Kalau kemudian kita masih menuntut hak kita, berarti kehendak kita yang dipaksakan kepada kehendak Bapa. Artinya supaya Tuhan Yesus menyetujui memberkati kehendakku, bukan aku yang melakukan kehendak Bapa. Yang kedua adalah percaya. Ya. Percaya itu tidak hanya
setuju dengan dalil-dalil yang dianggap kita benar. Percaya itu tidak hanya menerima di dalam hati akan dalil-dalil itu, tapi percaya itu setuju, menerima, mengucapkan, dan melakukan. Itu artinya percaya. Sehingga beriman itu selalu tringular, ya. Ada Tuhan yang kita percayai dan kita yang percaya, dan kita yang percaya itu akan terlihat imannya dalam perbuatan. Maka Yakobus pasal 2 ayat 22 mengatakan iman bekerja sama dengan perbuatan. Kalau kemudian kita sudah beriman, kalau kita sudah percaya, maka melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa itu harus menjadi wujud dari iman. Ya, tidak hanya sebuah pengakuan, tidak hanya sebuah ucapan, tapi betul-betul menjadi satu tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Sehingga di sana ada komitmen total yang harus dinyatakan. Harus mempercayakan diri dengan penuh, keyakinan penuh. Ya. Meskipun kadangkala kehendak Bapa itu tidak menyenangkan. Meskipun kehendak Bapa yang harus diselesaikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Ya. Kita harus mengerjakan dengan komitmen total, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32 di sana Paulus melihat mengalami kehendak Bapa itu sangat sulit. Ada 7 kesusahan yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 30 39 kalau nggak salah. 7 kesusahan. Dari 7 kesusahan itu ada 6 dimensi sumber kesusahan itu yang dialami oleh Paulus. Tapi Paulus mengatakan, aku lebih dari pemenang. Aku akan menaklukkannya. Wih, luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada komitmen total. Imannya itu bukan hanya iman percaya saja. Seperti percaya-percaya yang lain. Bukan. Imannya ada mempercayakan diri dengan keyakinan penuh. Kalau Bapak Ibu duduk itu tidak setengah duduk gitu loh. Kalau Bapak Ibu duduk tidak duduk di pinggir gitu, tapi seluruh badan Bapak Ibu duduk di kursi itu. Total, penyerahan total. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, atau melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa harus tidak hanya kerelaan melepaskan hak kita, tetapi harus ada komitmen total kita kepada Kristus. Ya, kita sudah mendengar bagaimana kejadian di Nigeria yang sangat mengerikan itu. Ya, apakah di Indonesia waktu-waktu tidak akan terjadi? Bisa terjadi sewaktu-waktu, Bapak Ibu. Ya, kita sudah mendengar berbagai hal terjadi dalam bangsa ini. Kesulitan untuk beribadah juga luar biasa. Intimidasi luar biasa. Tidak hanya intimidasi, Bapak Ibu. Kalau nanti ada dinyatakan bahwa makanan non halal dianggap ilegal, bagaimana? Itu bahasa. Jangan anggap remeh hal-hal seperti ini. Ke depan bisa terjadi lebih mengerikan. Kehendak Bapa. Kalau kemudian kita nggak punya komitmen total kepada Kristus, kita tidak akan bisa melakukan.
dan menyelesaikan kehendak Bapa. Terakhir, melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa itu menjadi bagian prioritas di dalam hidup kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pengajar, sebagai penginjil, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Untuk bisa melakukannya itu kita harus seperti Kristus yang pertama, melepaskan hak kita. Ya, melepaskan status kita, melepaskan posisi kita. Lepas dan kita tunduk menjadi hamba Kristus. Yang kemudian yang kedua adalah kita harus komitmen total. Punya penyerahan penuh kepada Kristus. Bahwa aku adalah milik Kristus seluruhnya. Kristus hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku, bukan aku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu, kehendak Tuhan. Yang terakhir adalah aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Anak yang kedua memberikan jawaban cukup keras, Bapak Ibu. Ya, cukup keras. Aku tidak mau. Dia menolak. Tetapi kemudian ia menyesal. Ini untuk menggambarkan perbedaan antara orang Farisi dan ahli Taurat dengan perempuan-perempuan pelacur dan ahli-ahli pemungut cukai itu. Ahli Taurat dengan ibadah benar, kelihatan benar, tetapi hidup tidak benar. Pemungut cukai, hidupnya tidak benar, melawan Tuhan. Tapi ketika dia mendengar firman Tuhan, dia menyesal. Ada perubahan pikiran, ada perubahan tujuan. Dan kemudian mengarahkan diri kepada kebenaran. Bertobat itu tidak hanya pada waktu kita percaya Yesus. Sehingga orang bertanya, bertobat itu sekali atau terus-menerus? Ya. Bertobat untuk kita percaya Yesus itu sekali, tapi bertobat untuk hidup kita ada sebagian yang terus-menerus, bagian yang tidak bisa diselesaikan, yang nggak bisa hanya sekali, harus terus-menerus. Karena memang kita dibenarkan, dinyatakan benar hanya sekali. Tetapi dijadikan benar itu perlu berkali-kali. Dinyatakan kudus itu hanya sekali ketika kita bertobat. Tetapi dijadikan kudus itu sebuah proses. Kesalahan diampuni, dinyatakan diampuni sekali. Tetapi untuk menghilangkan kesalahan itu harus berkali-kali karena kesalahan dan dosa itu ada efek polusi. Seperti orang narkoba. Narkoba itu dia tidak cukup hanya berhenti, tetapi dia perlu memproses dirinya supaya narkoba yang masuk di dalam tubuh itu menjadi hilang. Karena ada polusi kayak rokok. Rokok itu ada polusi, makanan juga ada polusi. Ya, sehingga kadangkala ada rasa rindu untuk makan ini, rasa rindu makan itu, gitu. Kalau kemudian makan itu makanan yang dirindukan tidak sesuai dengan rasa yang pernah kita makan, kita menjadi kecewa. Kenapa? Karena ada polusi di dalam hidup kita. Para pemungut cukai, pelacur itu mendengar firman dan bertobat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa harus dimulai dari pertobatan kita dan terus menerus. Itu dihasilkan dari pertobatan yang sejati. Bukan hanya tomat, ya, tobat tapi kumat, begitu. Hari Minggu tobat, hari Seninnya kumat, namanya tomat. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau akhiri sampai di sini saja renungan kita.
saya akan simpulkan bahwa melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa harus menjadi makanan kita. Makanan kita. Artinya, kita ada dua dalam hidup ini yang seringkali dianggap vital. Yang pertama, nafas. Doa adalah nafas. Artinya tanpa doa, nafas kita terganggu, berarti rohani kita terganggu. Kemudian firman, itu makanan. Itu artinya hidup kita akan terganggu kalau tidak makan. Demikian juga rohani kita akan terganggu kalau tanpa makanan firman. Demikian juga hidup kita akan terganggu kalau kita nggak melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Apa itu kehendak Bapa yang harus kita selesaikan? Tadi sudah sampaikan, 7. Ada 7. Bagaimana kita harus melakukan dan menyelesaikan? 3. Pertama, mari relakan kehilangan hak. Kita nggak boleh mengatakan menuntut hak kita kepada Tuhan. Karena kita hambanya. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Yang kedua, komitmen total. Sudahkah kita berkomitmen total untuk Tuhan? Memang untuk Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah pertobatan sejati. Ini menjadi penting, Bapak Ibu. Kenapa perlu pertobatan sejati? Kita sudah mendengar, Bapak Ibu, melihat di mana-mana. Ada satu lagu yang baru saya dengar tentang kritik mengenai para hamba Tuhan yang bermain padel atau apa gitu. Ya, yang sedang booming itu, olahraga booming itu. Ada satu lagunya. Lagu itu mengkritik salah satu secara garis besar mengatakan demikian. Engkau membicarakan tentang olahraga padel, sementara jemaat membicarakan bagaimana untuk makan hari ini. Itu salah satu liriknya. Saya ketika mendengar itu, kita harus jujur Bapak Ibu. Ya, kita sebagai rohaniawan, ya hamba-hamba Tuhan. Betulkah kita betul-betul sudah bertobat secara sejati, pertobatan sejati? Kiranya firman Tuhan ini menjadi renungan kita, menuntun kita sebagai seorang yang melayani Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus, kiranya menolong kita untuk melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Terpujilah Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Raffles.